Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal Bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, 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 haleluya. Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga,
ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Sebuah ajaran singkat dari Santo Yohanes yang hari ini kita dengarkan, mengajak kita untuk merenungkan, benarkah kita masih ada di bumi ini dan memang berasal dari bumi ini. Artinya membedakan dari mana kita berasal dan kepada siapa kita akan kembali. Dan disitulah yang kemudian kita tunjukkan melalui perjalanan kehidupan kita. Dan Santo Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, hendaknya kemudian yang kita percaya itulah yang kita tunjukkan dan kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Bacaan pertama mengajak kita untuk merenungkan juga bagaimana ungkapan berasal dari bumi ataukah berasal dari surga. Petrus ketika mengajarkan siapa Yesus itu mendapat tentangan yang keras, dan itulah yang kemudian diungkapkan dalam sebuah bahasa sederhana. Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tentu saja ungkapan ini juga kita renungkan dan kita miliki. Tetapi apakah ungkapan itu sungguh-sungguh kemudian kita hadirkan, kita tunjukkan, dan kemudian kita berikan sebagai kesaksian hidup kita. Sehingga apa yang kemudian dipuji oleh manusia bumi, apa yang dipuji oleh dunia ini, tidak menjadikan kita melupakan dari mana dan kepada siapa kita akan kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita. Iman yang kita percaya, iman yang kita akui, sudahkah kemudian memberi kekuatan bagi kita untuk mewarnai kehidupan kita? Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, dan apa yang kemudian kita kerjakan, sungguh-sungguh mengungkapkan iman itu. Kita taat kepada diri sendiri, kepada orang-orang di sekitar kita, ataukah taat kepada Allah sendiri yang menyampaikan dan menawarkan keselamatan abadi kepada kita. Melalui perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengan Kristus dalam komuni kudus semakin memampukan kita untuk mengeluarkan kekuatan kita sehingga perjalanan kehidupan kita sungguh menghadirkan Allah sendiri yang ada dan yang kita percaya di dalam proses kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.